Lo pernah gak sih ngerasa hidup lo itu kayak dibecandain? Udah ibadah, udah sholat, udah sedekah, tapi masalah datang setiap hari kayak pakai COD. Yuk kita bahas bareng Ustadz. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngopi bareng Ustadz, di mana podcast kali ini beda banget sama podcast lainnya. Kenapa? Karena kita bakal ngomongin hal-hal receh yang sebenarnya sering kepikiran tapi kita nggak tahu jawabannya dalam sudut pandang Islam. Kali ini kita bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang relate deh sama apa yang kalian rasain, dan gua bakal wakilin barengan gua Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho, yang pastinya bakal banyak dapat pertanyaan-pertanyaan yang sering dialamin sama kita semua. Mungkin Ustadz, kita bakal ngobrolin hal-hal yang relate dulu lah ya sama kehidupan sehari-hari, tapi aku wakilin dari versi aku dulu. Oke. Jadi nanti para teman-teman haji muda boleh komen pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar, tapi kamu wakilin dulu sekarang ya. Oke Ustadz. Ya. Aku pengen nanya, kenapa dalam Islam itu banyak hal-hal yang sebenarnya sepele menurut kita, tapi sebenarnya dalam Islam itu tuh penting banget dan banyak disepelein orang, terutama anak muda sih. Ya, contohnya? Contohnya kayak sholat, Oh isi ya. sedekah, apalagi ini bulan puasa kan, kayak aduh nantilah puasa mah gampang. Gimana tuh Ustaz? Kadang-kadang orang begini, Ikram, bilang kalau itu sepele, biasanya nih ya, sepele itu kalau dia tidak ada nilai dunianya, bener gak sih? Oke, ya. Makanya kalau ada nilai dunianya tuh, itu jadi gede tuh. Contoh, kehilangan duit 200.000, itu sepele gak? Bagi sebagian orang mungkin sepele. Iya. Umumnya anak muda, Gede. gede banget. Gede banget 200.000. Gede banget. Salah transfer 200.000 tuh, apa kita bayar makan bakso tuh 200, harusnya dia bayarnya cuma 25.000, kita bayar 250.000. Iya. Nol salah itu bukan sepele. Udah sampai rumah didatengin, ya kan? Nah itu kadang-kadang. Iya. Nah berarti kita ini salah dalam mindset aja. Kita selalu mengira kalau yang namanya dunia itu gede. Tapi begitu yang urusannya akhirat jadi sepele. Makanya tadi bilang sholat, sepele. Ini masalahnya sholat nggak ada urusannya dengan dunia nih. Andai orang yang sholat tepat waktu langsung rekeningnya nambah 2 juta, yakin Ikram pasti belum azan udah di depan imam. Betul kan? Betul. Depan imam. Bahkan sebelum azan udah datang duluan tuh. Tuh, gitu. Puasa. Kalau Anda ini puasa, begitu azan maghrib, langsung tiba-tiba pada naik rekeningnya 10 juta. Itu berlomba-lomba. Nah ini kalau kita lihat lebih dalam gitu Ikram ya. Orang ketika dia sholat tepat waktu, itu rezeki dia loh. Itu termasuk rezeki tepat waktu. Iya, memang rezekinya nggak langsung. Kita nggak bicara rekening dia naik, kita nggak bicara apa. Tapi dengan sholat 5 waktu itu, Allah jaga dia. Mungkin bisa jadi penjagaannya harusnya dia dapat 1 bala, Allah hindarkan. Atau mungkin dia dapat sesuatu yang dia inginkan secara nafsu, itu nggak baik, Allah ganti dengan yang baik. Oke. Ya kan? Nah ini pikiran ini yang kadang-kadang kita nggak ada. Kita nggak tahu bahwa apapun yang kita lakukan dari puasa kita, dari sholat kita, itu bukan untuk Allah. Untuk diri kita. Untuk diri kita. Jadi misalkan kadang-kadang kita nih, kan banyak yang galau nih. Aduh gimana ya. Sebenarnya kalau mau tahu, nih sholatlah tepat waktu. Itu yang digalau-galauin itu selesai. Cuman kita enggak. Makanya kadang-kadang yang kita galauin, itu langsung kita pikirinnya dengan dunia nih. Aduh gimana ya. Mobil masih begitu aja nih. Pengen banget punya mobil yang baru. Gitu. Iya, mau berdunia. Terus akhirnya yang dipikirin tuh gimana caranya supaya dapat uang untuk bisa ini. Sholat, ntar dulu dah. Yang penting gua nguber ini supaya gua dapat. Perkara sholat ntar aja. Perkara ini. Padahal dia sholat itu ngadep sama yang Ngasih dia rezeki. Iya kan? Betul. Yang ngasih dia rezeki. Kalau dia tepat tuh dengan apa yang memberi dia, itu lain ceritanya. Oke, mungkin tidak langsung dia punya mobil. Tapi bisa jadi dengan mobil itu dia punya rasa bersyukur. Gak ada lagi keinginan untuk melihat yang kanan, kiri. Kayaknya ini juga udah nikmat kok. Itu mahal juga tuh harga. Iya kan? Iya. Hati dibikin untuk mudah bersyukur itu bukan murah. Hati dibikin untuk punya perasaan bahwa apa yang dia punya itu udah luar biasa, itu bukan murah. Dan bencana tuh. Kalau dia punya sesuatu baru 2 hari 3 hari udah langsung rasanya, gue pengen lagi dah.
yang lain. Begitu punya ini, wah itu bencana. Habis hidupnya. Kufur nikmat, ketemu. Kufur nikmat. Nah itu semua apa pagernya? Sholat dong. Tapi banyak nih Ustadz, anak-anak muda zaman sekarang, terutama di circle aku wakilin ya buat teman-teman semua ya, yang beranggapan bahwa kayak, Bukan circle aku ya. ya circle Ustadz mah beda, semoga bisa masuk circle A-nya lah. Banyak yang beranggapan bahwa, Bang Ikram, gue ini masih ahli maksiat. Kayaknya gue sholat nanti aja deh, kalau gue udah bener. Tapi ada juga yang ngomong kayak gini Ustadz, lebih baik sholat 5 waktu tapi kosong, gak khusyuk, atau sholatnya bolong-bolong tapi khusyuk. Iya. Nah, itu gimana tuh? Yang pertama dulu nih ya. Dia bilang, gue ahli maksiat. Ngapain gue sholat gitu ya. Ntar dulu aja dah kalau gue udah gak maksiat. Ini udah keren sebenarnya orangnya. Kenapa dia keren? Sebab dia tahu kalau dia maksiat gitu loh. Dia sadar. Dia sadar. Itu udah luar biasa tuh, dia sadar. Karena banyak orang yang bermaksiat dia gak sadar. Iya, Tuh, kan dia gak ngerasa. Emang ini maksiat? Enggak juga tuh. Ada yang begitu kan. Artinya dia udah luar biasa tuh. Dia udah tahu bahwa itu maksiat. Ya. Terus kalau pertanyaannya, ntar dulu aja dah gua sholatnya. Yang penting gua berbuat baik dulu aja sama yang lain-lain nih. Kalau perkara sholat itu kan dengan Tuhan nih. Kalau Allah sih Maha Rahman Maha Rahim dah. Ntar waktunya ada gua sholat. Gini, dia tahu kalau dia itu maksiat. Oke. Tapi dengan sadarnya itu belum membuat dia untuk tahu tentang pentingnya mendekat pada Tuhannya. Jadi begini sebenarnya, kalau kita mau ngakuin nih, segala apa yang dilakukan dari perbuatan maksiat itu, pasti akan membuat orang itu galau, cemas, takut. Contoh, korupsi 300 triliun. Cakep nih bahasanya. Lanjut. Contoh misalkan Contoh. Emang kalau orang korupsi 300 triliun itu dia senang? Enggak juga sih. Ya. Emang pernah? Enggak sih. Cobaan pasti 300 triliun juga mau ngabisinnya gimana sih? Oh, keren juga Ya kan? Ngabisinnya bingung, naruhnya bingung. Nanti dia pikir kalau ketangkep nih. Cemas akhirnya. Benar tadi kan? Cemas. Contoh misalkan nih, ada orang naik motor. Dia nggak bawa surat-surat lengkap. Begitu sampai di tikungan ngelihat ada yang pakai seragam coklat, tuh lain rasanya tuh. Hijau menyala. Waduh, putar balik. Kan? Deg-degan dia. Deg-degan. Apapun. Jadi sebenarnya dia nggak bisa mengelabui perasaan. Siapapun dia yang bermaksiat, pasti akan ada rasa itu. Jadi sebenarnya nggak pantas fitrah manusia itu bangga dengan maksiat. Dia selingkuh dengan orang lain, auzubillah. Apa dia merasa senang gitu dengan selingkuhnya? Enggak. Ya kan? Apalagi bahagia, kita bicara senang nih. Senang aja enggak, apalagi bahagia. Sebab senang dengan bahagia beda. Beda dong. Gimana tuh? Kalau senang sesaat. Dan urusannya itu nafsu datangnya dari luar. Kalau bahagia selamanya. Dia ada dari dalam dan dia bukan urusan nafsu. Makanya kadang-kadang orang senang itu harus sesuatu yang nafsunya itu kayaknya terpuaskan. Tapi kalau bahagia enggak. Makanya kalau senang dikasih orang nih duit. Dikasih 2 miliar. Senang itu namanya. Ya. Tapi kalau ngasih 2 miliar itu bahagia. Oke, Udah beda kan? Beda. Nah, orang-orang ahli maksiat begitu. Kalau mau ditanya sebenarnya, mereka itu juga dalam kondisi yang begitu susah, galau segala macam. Maka sebenarnya udahlah, nggak perlu kita tutup-tutupi. Kalau misalkan nanti aja dah sholatnya, berarti secara tidak langsung ente mau nanti aja bahagianya. Nah, ada nih Ustadz tagline yang menarik nih tentang tadi Ustadz bilang tentang sholatnya ditunda dulu. Aku pernah dengar tagline seorang temanku yang mungkin ahli maksiat lah ya, tapi dia ngasih tahu aku bahwa, Kram, lu bisa nggak nunda sholat isya misalkan seharusnya jam 8, lu tunda jam 12, jam 11, bisa nggak? Bisa. Kira-kira lu bisa nunda sholat lu buat Tuhan, Tuhan lebih bisa nunda hal-hal yang seharusnya lu pengen dipercepat, tapi enggak. Dan akhirnya anak muda masih nggak sadar bahwa apa yang lu mintain ini nggak datang gara-gara lu nya nunda sholat. Ya Allah tunda juga rezeki lu, jodoh lu, kebahagiaan lu dan sebagainya. Nah, ya akhirnya ngebuat orang-orang, ya udahlah sholatnya nanti aja, gue masih pengen nyantai, maksiat. Apalagi Ustadz bulan puasa. Kita agak berbanding sedikit terbaliknya. Bakal banyak acara bukber. Ya, tapi berkedoknya dengan flexing. Nah, Pamer dong. pamer. Jadi kan ada unsur rianya nih. Ya. Dan yang jadi pertanyaan Ustadz, apa hukumnya kalau kita makan bukber di restoran atau tempat makan yang belum ada sertifikat halalnya? Dan ada unsur flexingnya sih, itu PR-nya juga. Ya. Memang yang diminta kita itu, kalau ini bicara makan nih ya. Yang diminta sebenarnya ketika kita itu mengkonsumsi sesuatu itu adalah yang halal. Bukan yang bersertifikat halal.
Oke. ya kan? Kalau gak ada sertifikatnya? Ya contoh kalau kita beli gorengan di pinggir jalan, Somai. somai, maksud kita bilang, bang, sertifikat, dia kagak kasih lah, ya kan? Tapi jujur ya teman-teman. Iya. Tadi sebelum kita syuting, Ustaz, Ya. aku di stasiun ada ibu-ibu datang ke tempat makan. Mas, udah ada sertifikat halalnya belum? Belum ada, Mas. Masih proses, langsung cabut. Ya Benar kata Ustaz tadi. iya. Yang penting makanannya. Ya, saya bilang begini. Artinya bukan berarti yang dicari adalah sertifikat halalnya, tapi yang dicari adalah kehalalannya. Dan sertifikat halal itu lebih membuat kita merasanya aman. Ya, gitu ya. Ada kita lihat proses-prosesnya tuh, atau kita lihat tempat-tempatnya, gak kita bikin pukul rata. Jadi kalau kita ngelihat, ya alhamdulillah kalau misalkan nanti ternyata ada upaya gitu ya, semua yang kaki lima tuh nanti akan dipermudah untuk proses halalnya, ada edukasi, oke. Ya enak gitu loh. Tapi sulit. Iya, misal. Tapi kalau misalkan enggak, kita tahu tuh di sebelah kita ada orang jual nasi uduk yang dia itu, kita tahu banget lah apa yang dia ambil, apa yang dia pakai. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau tadi untuk flexing nih, biasanya nggak mungkin dong flexing di nasi uduk. Iya, nggak keren sih. Iya kan? Nggak mungkin lah flexing di mana tuh namanya lontong sayur, mustahil. Nah, itu dia pasti flexing puasa. Tuh di tempat-tempat yang kadang-kadang restoran dari negeri yang nggak tahu tuh dah. Nah, untuk yang begitu amannya jangan deh, lebih baik yang halal. Halal, salah satunya kopi. Kita ngopi dulu, Ustaz. Nama acaranya aja ngopi dulu bareng Ustaz. Ya. Wah, ini halal loh. Berkah, udah ada doain Ustaz. Cukup? Udah cukup. Oke. Yang penting ada. Betul. Bersyukur apa teman-teman. Yang penting ada kopinya. Sudah. Ustaz, Ya. ini kita bulan puasa nih. Masih banyak anak muda yang beranggapan puasa tetap pacaran. Banyak banget. Tetap bukber bareng pacar, gandengan tangan, video callan di tengah siang hari. Gimana hukumnya, Ustaz? Ini belum minta ta'aruf nih ya. Kita bicara pacaran dulu. Iya. Dalam Islam itu ada batasan-batasan nih ya. Orang ketika bermuamalah laki perempuan, bukan berarti orang tidak boleh berinteraksi. Boleh berinteraksi. Kita lagi mau beli tiket yang jual misalkan perempuan, saya laki, bukan berarti nggak boleh. Dia perempuan tuh nggak boleh. Nggak juga. Kasir perempuan boleh. Tapi interaksinya harus dalam batas. Ya kan? Jadi kalau interaksi itu dalam batas, apapun bentuknya ya silahkan aja. Nah, kalau yang keluar batas ini masalah. Dan status lo caranya udah salah tuh. Kalau tadi pertanyaannya rada miring begitu, kayaknya yang mau ditanyain yang keluar batas. Iya, pasti dong. Nah, kalau yang keluar batas, jawabannya juga sama sebenarnya. Ini puasa lagi ibadah. Puasa itu bukan cuma nahan lapar, nahan haus, bukan. Nafsu. Nah, tuh. Nafsu apapun, ya kan? Nafsu syahwat kah mungkin, bahkan nafsu makan aja perlu dijaga, bukan makannya aja. Nafsu tuh. Nafsu bukan hanya maksiat ya. Jadi bukan hanya maksiat yang syahwat. Ini dia puasa tengah hari, tiba-tiba handphonenya ngeliatin makanan. Tuh ya kan, ini enak banget. Ngeliatin cewek-cewek TikTok nih. Apalagi. Tuh, Ustadznya tahu, Masya Allah. Tuh, ya hati-hati. Bener. Jadi gimana Ustadz? Kalau apakah pacaran ketika bulan puasa putus dulu, habis itu lanjut lagi, atau mengurangi amalannya? Lebih baik lanjut aja ke tahap yang lebih serius. Yaitu ta'aruf. Iya dong. Tapi kalau ta'aruf bilang berkedoknya pacaran, itu gimana? Semua yang berkedok pasti jelek dah. Sekarang bedanya ta'aruf sama pacaran apa? Kalau ta'aruf kan pakai proposal. Enggak juga. Oh enggak. Enggak dong. Ta'aruf itu kan artinya kenalan. Memperkenalkan antara dua orang yang punya niatan. Yang membedakan niat. Lah komunikasinya berarti seperti apa dong? Apakah teleponan boleh, video callan boleh juga? Dalam batas tertentu, bukan video call ya. Iya. Dalam batas tertentu telepon boleh, kirim WA boleh, apa segala boleh. Tapi dalam proses untuk ta'aruf. Bukan hal-hal yang sifatnya itu hanya sekedar untuk memuaskan nafsunya, bukan. Tapi pengen tanya gitu. Kamu itu kesukaannya apa? Oh, bukan buat hadiah nih. Iya. Tapi maksudnya kalau suami istri nih, udah tahu. Kalau kamu misalkan saat ini kerja misalkan gitu ya, nanti waktu kita menikah kira-kira kerja kamu masih begini atau nanti cukup dengan saya? Nah, bisa. Terus yang perempuan tanya, ntar dulu gaji kamu berapa? Saya nggak banyak, 3,5 miliar. Kalau cukup deh. Itu udah standar TikTok banget itu deh. Standar TikTok banget. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz. Ini yang receh dulu deh ya. Apa yang mau Ustadz sampaikan dulu deh ke teman-teman terutama yang masih muda nih ya, yang masih sering nunda sholat, apalagi puasa, karena kan salah satu hal yang wajib dilakukan ketika puasa adalah sholat.
Ya. Tapi dia puasa, Tapi nggak sholat. itu dia Ustadz. Iya. Banyak itu. Puasa tapi nggak sholat. Ada yang sholat tapi nggak puasa. Sholat tapi nggak puasa. Naik motor punya SIM tapi nerobos lampu merah. Betul. Atau dia nggak punya SIM tapi nggak nerobos lampu merah. Ditanya mana yang salah? Semua salah. Ya, nah yang nggak salah SIM ada, juga taat lalu lintas sama. Yang benar mana? Ya yang puasa, ya yang sholat. Karena kalau dia puasa nggak sholat dosa. Dia udah dapat pahala puasa dengan lapar ausnya tuh banyak banget mungkin dia dapat, tapi tempatnya bocor. Kebuang. Atau misalkan dia sholat tapi dia nggak puasa, sama balik begitu, tempatnya ada dikasih bocor gitu. Jadi udah saatnya dah haji muda mulai untuk memperbaiki diri, karena Ramadan ini bulan perbaikan. Coba dah rasain, nggak usah lama-lama dah, rutinin istiqomahkan sholat tepat waktu, nggak usah lama-lama. Berapa lama? 4 tahun aja dah. Wah, itu Itu insya Allah istiqomahnya itu bisa bikin merasakan kenikmatan tersendiri. sampai mungkin titik di mana aku ngerasain Ustadz ya. Iya. Kalau kita nggak sholat tuh nggak tenang. Itu udah nikmat banget, bener aja. Iya, keren tuh. Oke. Keren. Oke, ini pertanyaannya keren-keren teman-teman, udah gue wakilin dan bisa ditangkis semua sama Ustadznya. Ya kejawab semua dong. Oh, oke. Kasih pertanyaan yang lebih sulit lagi, coba ntar komen ya. Dan sekarang Ikra minta bantuan buat para haji muda. Coba kasih pertanyaan, ataupun kalau lu punya kegelisahan tentang hal-hal yang sepele tapi lu nggak tahu jawabannya dalam syariat Islam gimana, boleh komentar, like, dan juga subscribe channel YouTube-nya BPKHRI. Karena apa? Karena kita bakal nemenin kalian setiap harinya dengan video-video yang bakal ngebuat kalian lebih berilmu lagi barengan gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Jadi kalian jangan lupa ya, subscribe, aktifin loncengnya. Kalau gitu kita pamit dulu di acara Ngopi Bareng Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.